Yombes, masyarakat YouTube Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Salam spesial untuk masyarakat-masyarakat di ujung Indonesia Barat. Kalau di video pertama, salam spesial untuk masyarakat di ujung Indonesia bagian timur. Sekarang ujung Indonesia bagian barat, masyarakat di daerah Aceh, Kepulauan Sabang. Selamat datang di channel Boten, channel film buku. Video kali ini Boten akan mereview sebuah buku yang sudah cukup lama. Pertama kali terbit nih buku tahun 98. Mungkin ada masyarakat semua yang sudah baca, tapi ya Boten review saja. Mungkin juga ada yang belum baca. Buku ini sangat relevan buat keadaan kita, ya, karena di buku ini dibahas mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Buku ini berjudul The 48 Laws of Power. Sudah ada terbitannya di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dia judulnya itu 48 Hukum Kekuasaan. Jadi buku ini ditulis oleh Robert Greene. Sebuah hal yang menakjubkan, hal yang bikin Boten tertarik di buku ini. Buku ini sangat banyak diminta oleh penjara-penjara perpustakaan di penjara-penjara Amerika. Nah, Boten sangat takjub sekali waktu Boten melakukan riset di internet. Ternyata tahanan-tahanan di Amerika itu minat bacanya juga tinggi. Oke. Jadi dalam buku ini Robert Greene merangkum sejarah 3000 tahun dari kekuasaan. Jadi semua penguasa-penguasa selama dalam kurun waktu 3000 tahun ini, si Robert Greene ini mempelajarinya dan merangkum. Jadi style mereka tuh dirangkum menjadi 48 hukum kekuasaan. Nah, dari 48 hukum yang dipaparkan pada buku ini, Boten akan membahas hanya 5 saja. Pertama, jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda. Jadi dalam buku ini nih senantiasalah buat atasan Anda itu merasa superior. Walaupun Anda ingin menyenangkan hati mereka atau membuat mereka merasa terkesan, jangan terlalu berlebihan dalam menunjukkan bakat-bakat Anda. Jika tidak, Anda hanya akan berhasil memancing reaksi sebaliknya, memancing perasaan takut dan perasaan tidak aman mereka. Nah, buatlah atasan Anda itu tampak lebih brilian, lebih bijak daripada sesungguhnya. Maka Anda akan memperoleh kekuasaan terbesar. Robert Greene ini, buku pertama ini dia terinspirasi dengan Voltaire. Ya, Voltaire ini seorang filsuf yang hidup dalam kurun waktu dari tahun 1600 sampai 1700-an. Jadi Voltaire ini mengatakan bahwa hanya boleh ada satu matahari saja pada satu periode waktu. Jangan pernah halangi sinar matahari atau menandingi kecemerlangannya. Sebaliknya, mengudarlah di langit dan temukan beragam cara untuk meningkatkan kecemerlangan sinar bintang atasan Anda. Kadang juga kita melihat atasan kita kadang-kadang, mohon maaf, lebih tablok dari kita. Terus bagaimana nyikapinya? Ya, kalau menurut buku ini tetap aja kita nggak boleh sinarnya melebihi sinar dari
pemimpin kita. Oke. Yang kedua, dalam ini juga Green menulis bahwa hukum yang kedua nih, jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh. Moten pas baca nih agak gimana ya, agak bingung juga sih. Jangan terlalu mempercayai teman, tapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh. Kalau Moten pribadi, ya kalau berteman, situ ada kepercayaan. Lalu kalau sama musuh, kalau Moten pribadi kalau udah ngeliat musuh aja tuh udah rasanya tuh udah malas macam apa. Green mengatakan bahwa waspadalah terhadap teman-teman Anda. Mereka bisa lebih cepat mengkhianati Anda karena mereka mudah merasa iri. Mereka juga sering menjadi manja dan dekat. Tetapi pekerjakanlah seorang mantan musuh Anda, maka ia akan lebih setia daripada teman Anda. Ngeri. Karena ia memiliki lebih banyak alasan untuk membuktikan dirinya. Sesungguhnya ada lebih banyak hal yang harus Anda takuti dari teman Anda daripada musuh Anda. Jika Anda tidak punya musuh, carilah cara untuk menciptakan musuh. Wah, rada-rada gimana ya? Jika tidak punya musuh, carilah cara untuk menciptakan musuh. Kayak berbalik gitu. Orang di mana-mana pengen punya banyak teman, tapi di buku ini dia nulis cara-cara untuk menciptakan musuh. Nah, mungkin masyarakat semua bisa temukan itu. Ya, oke. Jika Anda ingin memiliki seorang musuh yang baik, pilihlah seorang teman. Nah, agak bertentangan antara satu statement dengan statement yang lainnya. Yang statement pertama, Anda tidak punya musuh. Jika Anda tidak punya musuh, carilah cara untuk menciptakan musuh. Statement kedua, jika Anda ingin memiliki seorang musuh yang baik, pilihlah seorang teman. Mungkin masyarakat YouTube semua mungkin bisa merenungkan dua kalimat yang agak bertentangan ini, titik temunya di mana. Nah, kenapa kita harus memiliki seorang musuh yang baik? Green mengatakan bahwa karena musuh yang baik tahu di mana dia harus menyerang Anda. Ini dia terinspirasi dari Diana de Poles, ya. Diana de Poles. Siapakah Diana de Poles itu? Diana de Poles ini adalah kekasih gelapnya Henry II. Nah, kalau Henry II tahu toh, raja dari Prancis. Jadi Diana de Poles mengatakan, setiap kali aku menganugerahkan satu jabatan kepada seseorang, aku menyebabkan 100 orang tidak puas dan membuat seseorang tidak tahu berterima kasih. Dalam maknanya juga. Oke. Kita ambil kopi dulu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, Green menulis hukum yang ketiga nih. Iya kan? Ini hukum ketiga. Sembunyikan niat Anda. Sembunyikan niat Anda. Dia berkata bahwa jagalah agar orang lain itu tetap kaget dan tidak tahu apa-apa dengan tidak pernah mengutarakan tujuan di balik tindakan Anda. Jika mereka tidak tahu apa yang sedang Anda rencanakan, mereka tak bisa mempersiapkan pembelaan diri. Bimbinglah mereka cukup jauh di jalan yang salah. Lingkupi mereka dengan kebimbangan yang cukup pekat, maka pada saat mereka menyadari niat Anda, segalanya pasti sudah terlambat. Ini penjelasan yang cukup aneh menurut Boten ya, karena kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dalam usaha kita untuk meraih impian kita. Sementara kalau kita memiliki impian dan kita tidak membagikannya kepada orang lain, lantas siapa yang akan membantu kita? Nah, ini buku yang asik untuk diajak berdiskusi, ya kan?
diskusinya itu antara kita dan diri kita sendiri melalui buku ini. Jadi ini buku semacam kayak kaca. Tidak semua yang ditulis itu bisa kita terima atau orang lain terima, tapi bisa juga, ya kan, misalkan si A, oh ya itu benar, ada benarnya, tapi mungkin si B mengatakan tidak, salah, itu ngaco. Nah, jadi buku ini memancing pemikiran-pemikiran kita pribadi, ya kan, dalam menilai sebuah gaya kepemimpinan. Oke, lanjut. Yang keempat, senantiasalah bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan. Nah, kalau yang ini Boten setuju nih. Ini Boten setuju. Kenapa? Karena umumnya semakin kita banyak bicara, semakin banyak yang kita lupa apa yang kita bicarakan. Artinya maksudnya nggak fokus jadinya, gitu kan. Kita nggak fokus dan kita lupa untuk mengambil sebuah tindakan. Nah, Green menulis, jadi ketika Anda mencoba membuat orang lain terkesan dengan kata-kata Anda, semakin banyak kata-kata yang Anda ucapkan, maka Anda semakin biasa saja dan semakin kurang terkendali, bahkan bisa terlihat bodoh. Nah, mantap, ini ada benarnya. Bahkan jika Anda mengucapkan sesuatu yang dangkal, ucapan itu pasti tampak orisinil. Orisinil maksudnya apa? Terlihat nih kepribadian kita yang sebenarnya. Jika Anda mengucapkannya dengan samar-samar, itu akan membuat orang menerka-nerka. Jadi identitas kita yang asli itu nggak langsung terlihat. Nah, jadi orang itu agak menerka-nerka gitu. Ada benarnya juga. Nah, orang-orang yang berkuasa membuat orang lain terkesan dan mengintimidasi mereka dengan lebih jarang bicara. Sekali lagi, orang-orang yang berkuasa membuat orang lain terkesan dan mengintimidasi mereka dengan lebih jarang bicara. Jadi, semakin banyak kata-kata yang Anda ucapkan, semakin besar kemungkinan bagi Anda untuk mengucapkan sesuatu yang konyol. Lanjut ke hukum kelima. Ini yang terakhir. Begitu banyak hal tergantung dari reputasi. Jagalah reputasi Anda dengan nyawa Anda. Nggak main-main. Kita punya reputasi itu harus dijaga dengan nyawa kita bahkan. Jadi reputasi adalah landasan kekuasaan. Melalui reputasi Anda bisa mengintimidasi dan menang. Namun demikian, sekalipun reputasi itu hilang, Anda menjadi rapuh dan pasti diserang dari segala sisi. Ciptakanlah reputasi yang tak bisa diserang. Reputasi macam apa? Kalian bisa baca dalam buku sendiri. Senantiasalah bersikap waspada terhadap potensi serangan dan gagalkan mereka sebelum mereka muncul. Cakep. Sementara itu, belajarlah untuk menghancurkan musuh Anda dengan menguak lubang-lubang reputasi mereka sendiri. Cakep. Setelah itu, menyingkirlah dan biarkan orang banyak menilai mereka. Cakep lagi. Boten setuju bahwa reputasi itu penting. Reputasi itu harus kita jaga karena reputasi itu sangat-sangat berkaitan dengan kepercayaan, ya kan? Kalau kita reputasinya kita jelek, orang nggak percaya sama kita. Oke, masyarakat semua, itulah review singkat dari buku The 48 Laws of Power atau dalam edisi bahasa Indonesianya 48 Hukum Kekuasaan. Dan seperti apa yang Boten jelaskan bahwa Boten akan memberikan giveaway, Boten akan membagikan buku ini khusus untuk 10 komentar pertama dari masyarakat YouTube yang berdomisili di Merauke, Bovendigul, di Pegunungan Bintang, di Keron, dan di Kota Jayapura. Nah, dalam review berikutnya, Boten akan memberikan giveaway khusus untuk masyarakat YouTube yang ada di ujung Indonesia Barat, di Provinsi Aceh. Bagi teman-teman yang
ingin atau ingin apa punya masukan buku untuk direview, silakan leave comment. Oke, demikian dari Boten. Terima kasih sudah simak channel Boten di Film Buku. Sampai jumpa di video berikutnya. Yombes.